Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api. Lagi saudara, dengan satu kerinduan katakan, datanglah sekarang, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Yesus
kita bangkit berdiri, saudara katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi saudara, dengan penuh kerinduan katakan, datanglah sekarang. Oh, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh, urapi kami sekarang dengan urapan-Mu Tuhan, api Roh-Mu. Sekali lagi saudara katakan, Yesus Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Oh, atas segala Allah, oh, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh, dengan satu kerinduan katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, oh sekarang ini dengan api Roh-Mu Tuhan. Oh, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Oh, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, rapi kami Tuhan, kami sekarang ini dengan
minta sama Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh datang kepada Engkau pagi hari ini untuk mengingat Engkau naik ke surga. Tetapi inilah adalah titik tolak kami, mengingat bahwa Engkau pasti akan datang kembali. Engkau akan datang kembali dengan tidak ada yang mengetahui kapan, dengan waktu yang tidak diperkirakan manusia. Engkau datang kembali untuk menjemput kami menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan, Engkau menghendaki kami penuh dengan Roh Kudus, menjaga urapan itu dalam hidup kami. Kuduskan kami, biarlah kami boleh layak di mata-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya. Shalom. Bersama istri saya sampaikan shalom kepada kita sekalian. Hari ini adalah hari yang besar, karena hari inilah kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Kiranya kita semua boleh hadir dalam ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada orang yang tidak datang ke dalam tempat ibadah ketika memperingati hari-hari besar Tuhan. Karena itu hari-hari besar ada pesan tersendiri dari Tuhan untuk kita. Ya, Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Itu kita dengar pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan dengar Tuhan Yesus datang sebagai mempelai laki-laki sorga. Ya. Dan nanti hari Minggu jika Tuhan berkenan, kita mendengar tentang kedatangan Tuhan sebagai Raja. Bukan hanya Raja biasa, tapi Raja di atas segala Raja. Karena itu tema hari ini saya berikan, pengantinnya telah siap sedia. Ya, kalau Tuhan datang, apa saudara dan saya sudah siap? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab pribadi kepada Tuhan. Kalau Tuhan datang hari ini, apa kita sudah siap? Ya. Kalau Tuhan datang mengambil hidup kita, dalam arti kata kita harus meninggalkan dunia fana ini, apa kita sudah siap? Ini pertanyaan harus kita jawab. Apa kita siap? Nah, karena itu mari kita menjadi orang yang siap sedia, mempelai wanita yang siap sedia. Temanya pengantinnya telah siap sedia. Wahyu pasal 19 ayat 6-10. Ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, ya, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya. Ya. Seperti deru guru yang hebat. Terus, haleluya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Nah, dia akan datang nanti sebagai Raja. Raja di atas segala raja-raja. Nanti kita mendengarkan pada hari Minggu yang akan datang ini. Terus, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Ya.
karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus. Dan pengantinnya telah siap sedia. Nah ini, apakah pengantinnya? Yaitu kita gerejanya, yaitu orang-orang percaya yang ditebus dengan darah, yang dikuduskan, bahkan sampai dibuat tidak bercacat celah. Nah, apakah kita sudah siap? Kalau sekarang ini kita masih punya cacat celah banyak. Kekurangan saya banyak, kekurangan saudara banyak. Ya, jadi kita semua punya kekurangan banyak. Ya, walaupun saya masih banyak kekurangan, tapi saya mau dikuduskan Tuhan dan saya tidak berhenti untuk menyampaikan berita, di mana berita firman mengajar kita, mengajar saudara dan mengajar saya sendiri juga. Ya, mari kita lanjutkan baca. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, Ya, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. ya, Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. kalau sekarang kita orang percaya gereja Tuhan tidak mempunyai perbuatan benar, tidak punya perbuatan kudus, apakah kita siap menyongsong Tuhan? Ya. Oleh karena itu orang Kristen bukan hanya kekristenan agamawi, tapi harus menjadi orang Kristen yang hidupnya benar, hidupnya kudus, walaupun belum sempurna. Ya, terus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ya. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, ini perkataan dari Allah, bukan manusia, bukan Rasul Yohanes yang berkata, tetapi ini adalah perkataan Allah, ya, bahwa orang yang diundang ke perjamuan kawin itu adalah orang yang berbahagia. Kalau kita mendapat suami yang gagah, kaya, bahagia, tapi bahagia semu. Kita mendapat istri yang cantik, ya, banyak ilmunya, tapi itu juga bahagia semu. Ya. Tapi ini kebahagiaan yang benar kalau kita bisa masuk di dalam pesta kawin anak domba. Ya. Terus dibaca sampai ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Ya. Aku adalah hamba, Ya. sama dengan engkau dan saudara-saudaramu Ya. yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi seorang manusia tidak boleh dikultus individukan. Tidak juga boleh kita cuma melihat ada kekurangan seorang pelayan Tuhan. Karena dia seorang manusia biasa. Makannya nasi 3 kali 1 hari makan. Haus juga dia, perlu minum. Ya. Perlu makan, perlu minum, perlu pakai. Tetapi yang penting, kata Rasul Yohanes, sembah Allah itu. Allah yang harus disembah dan Allah yang harus dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Sekian, terima kasih. Tadi dikatakan berpakaian lenan halus. Itu perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi kita ini disebut orang kudus. Orang Kristen itu orang kudus. Perbuatannya kudus. Perbuatannya benar. Jangan orang Kristen itu perbuatannya tidak benar. Ya, berhutang tidak dibayar. Dan tidak perlu berhutang kalau tidak perlu. Jadi tidak membebani kita. Ya, sebab banyak orang berhutang pada akhirnya tidak bisa membayar. Ya, kudus dalam arti pernikahan kita juga kudus, diwarnai pengudusan. Tadi Tuhan berbicara di dalam hati saya, kenapa ada banyak anak-anak yang tidak patuh, tidak bisa maju, tidak bisa jadi orang rohani. Itu anak-anak itu buah nikah. Jadi nikah orang tua ini yang menentukan buah nikah.
Ada orang tua sudah betul pasangannya laki-laki dan perempuan dari awal sama-sama. Ya. Tapi kalau ini tidak sejalan, anak-anaknya sebagai buah nikah itu nampak nanti tidak karu-karuan. Tapi juga ada orang bersama seorang suami laki-laki, tapi dia bukan dari awal. Ya, karena itu harus laki-laki dan perempuan, satu laki-laki disebut suami, satu istri. Ya. Jangan ambil orang punya suami. Nah, kalau orang ambil suaminya orang, menikah, kelihatannya menikah, melahirkan anak. Nah, anak inilah yang sulit. Nikah itu pohon, anak itu buah. Sebagaimana pohonnya, begitu juga buahnya. Jadi saya anjuri anak-anak muda, jangan cepat-cepat jatuh cinta. Doa baik-baik. Ya, memang tidak baik manusia seorang diri. Paling tidak harus ada pasangan hidup. Tapi doa baik-baik, jangan sembarang menikah. Ya, sekali menikah tidak boleh bercerai apapun keadaannya. Nah, ini untuk menentukan anak-anak kerajaan surga, buah nikah. Buah nikah kita. Nah, tapi saya mau melanjutkan tadi temanya. Pengantinnya telah siap sedia. Telah siap sedia. Ya. Tadi dikatakan yang siap sedia itu lainan halus, perbuatan benar, orang-orang kudus. Jadi kalau kita jadi orang Kristen hari ini, perbuatan kita belum benar. Apa kita siap? Apa kita masuk dalam pesta nikah? Karena ini Wahyu 19, Wahyu 20, Kerajaan 1000 tahun damai, Wahyu 21, dan Wahyu 22. Itu masuk kerajaan kekal. Ya. Dalam Injil Matius pasal 25, ayat 1 sampai ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Jadi ada 2 golongan orang Kristen, anak Tuhan, gereja Tuhan menyongsong mempelai laki-laki. Jadi ada 2 golongan. Yang satu disebut bodoh, yang satu disebut bijak. Yang satu disebut punya persediaan minyak, yang satu tidak punya persediaan minyak. Mari kita berkaca melalui firman Tuhan. Saya pun berkaca. Apakah kita termasuk golongan bodoh atau kita adalah orang yang bijak? Nah, mari kita baca terus. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Terus. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ya. Mempelai datang. Mempelai itu datang. Songsong. Ya, jadi kita ini sedang menyongsong. Mempelai itu mau datang, songsong. Ya, terus. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, ya, lalu membereskan pelita mereka. Terus. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, ya, sebab pelita kami hampir padam. Nah, ini yang tidak bijak. Dikatakan bodoh. Kehabisan minyak. Tidak punya minyak persediaan. Ya, tidak ada reserve-nya, cadangannya. Ya, cuma minyak di dalam pelita. Nyala terus, lama Tuhan tidak datang, padam. Ya. Tapi beda yang bijak, lama Tuhan tidak datang,
Dia punya minyak cadangan, isi agar pelitanya tetap menyala sehingga tidak kegelapan meliputi hidupnya. Terus gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. terus Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, ya, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. tidak cukup untuk kami berdua ini. Yang bijak bilang sendiri tanggung jawab. Suami tanggung jawab sendiri, istri tanggung jawab sendiri, anak tanggung jawab sendiri. Suami tidak bisa bilang istriku yang bertanggung jawab atas hidupku, sebaliknya demikian istri juga tidak bisa bertanggung jawab terhadap suami. Jadi nanti kalau menghadap Tuhan kita masing-masing, ya. Terus Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ya, Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu. ya, Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. ya. Lalu pintu ditutup. Siap sedia masuk dalam pesta pernikahan antara mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang, dan gereja Tuhan yang digambarkan 10 gadis. Ini terdapat sekarang. Ada gereja atau orang Kristen, orang percaya yang bodoh, ada yang bijak. Bodoh di sini bukan dalam arti kata bodoh tidak punya sekolah atau tidak pandai sekolah. Nanti ada banyak profesor, dokter, insinyur segala macam, tapi tidak masuk pesta nikah. Otaknya pinter, tapi hatinya, kehidupannya bodoh. Tidak siap menyongsong Tuhan Yesus datang. Mungkin ada orang tidak sekolah tinggi, ya, bahkan tidak pernah tahu membaca, ya, buta huruf. Dia cuma mendengar pembacaan Alkitab, makanya perlu dibacakan. Jadi orang yang mungkin tidak bisa baca, tidak tahu baca, dia dengar. Pergunakan telingamu. Cepat mendengar, lambat untuk berkata, lambat untuk bicara. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan diulangi oleh pembawa firman atau gembala saudara. Atau ada satu hal yang diulangi, mungkin itu tidak pernah didengar, dijelaskan. Saudara berjaga-jaga. Hatimu itu berjaga-jaga, waspada. Kalau tidak, kata firman Tuhan, benih yang ditabur itu mestinya ke tanah yang baik, malah ke tanah pinggir jalan, tanah keras, berbatu. Omong lagi ini gembala, bicara lagi ini gembala soal itu. Padahal itu diulang-ulang untuk memberi satu kepastian, untuk mengingatkan kita, bahkan mengingatkan orang lain, supaya orang lain itu belum pernah dengar, oh ternyata harus begini, harus begitu. Jadi kalau kita mendengar firman, sikap hati waspada, jaga, berjaga. Oh, ini pendeta ulang-ulang nunjuk salah saya, ulang-ulang nunjuk salah saya. Jadi lebih baik saya sembunyi. Tidak usah masuk gereja, nanti lihat di YouTube, tidak ada orang lihat saya. Atau di balik tiang, sembunyi saja. Ya, saya ingat dengan seorang yang kemudian jadi hamba Tuhan. Ya, yang terkenal namanya Billy Graham. Kalau tidak salah ingat, Billy Graham itu di waktu muda, masih muda, adalah orang yang aktif masuk gereja. Oh, aktif sekali, jadi paduan suara lagi, paduan suara kaum muda. Ya.
Tapi ketika firman Allah, si pembawa berita ini orang negro, gitu. Khotbah dan menunjuk, dia merasa jarinya pendeta itu tunjuk kepada dia. Ya, apa kata yang sangat berkesan? Kamu harus dilahirkan kembali. Diulangi lagi, kamu harus dilahirkan kembali. Karena banyak orang Kristen belum dilahirkan kembali. Tidak jaminan dia jadi paduan suara, tidak jaminan dia orang jadi singers, tidak jaminan orang itu mungkin di balik mimbar berkhotbah. Itu bukan jaminan. Aktivitas main musik itu juga bukan jaminan. Berapa banyak orang musik mundur, ternyata berbuat dosa. Ya, jadi ketika Billy Graham ini mendengar, Billy Graham yang muda, umurnya masih 17 kalau tidak salah. Kalau tidak salah, sang pendeta itu menunjuk, kamu harus dilahirkan kembali. Dia merasa itu jarinya tunjuk, padahal itu jarinya Allah. Dia bilang, kok pendeta ini nunjuk-nunjuk saya. Ulang-ulang lagi. Cuma itu yang diulang-ulang. Padahal kalau diulang-ulang, Alkitab mengatakan itu artinya Tuhan sedang menekankan. Itu berarti kita yang dengar itu belum bertobat, masih tetap kita dengar hal yang sama. Karena itu Billy Graham pada kebaktian KKR berikutnya, dia tidak mau duduk menghadap pendeta. Apa yang dia buat? Dia jadi paduan suara kor. Jadi duduknya di samping. Ya, paduan suara waktu itu duduknya di samping, tidak nampak oleh pengkhotbah. Tidak nampak oleh pengkhotbah, tapi nampak di mata Allah. Tak ada orang yang bisa sembunyi di mata Allah. Betul? Ya. Nah, dia merasa aman. Sekarang pendeta itu tidak bisa tunjuk-tunjuk saya lagi. Dia sembunyi di samping. Tapi sang pendeta ulang lagi khotbah yang kemarin, diulang lagi. Ya. Kamu harus dilahirkan kembali, dan kamu manusia berdosa, dimanapun kamu sembunyi, kamu tidak bisa sembunyi dari aku. Itu Billy Graham sembunyi dia, tidak bisa sembunyi. Lusanya dia datang lagi, sembunyi lagi, lebih tertutup, tidak ada orang lihat, sembunyi di balik banyak orang dia. Pas ini pendeta tidak bisa lihat saya. Dia merasa pendeta itu lihat dia, tapi dia tidak tahu bahwa perhatian Tuhan atas hidupnya. Kalau saudara dan saya saat ini kena firman itu, ulang-ulang diingatkan, ulang-ulang disampaikan, itu tekanannya adalah Tuhan itu mau kita melakukan apa yang sudah ulang-ulang kita dengar. Engkau tidak bisa bilang jangan ulang-ulang, karena ada orang lain yang belum pernah dengar, supaya dia dengar. Itu di dalam satu persekutuan, dalam mendengar firman. Nah, pendeta itu ngomong lagi, sampai di mana tuh kamu mau sembunyi? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak mengetahui waktu mereka makan buah? Tahu. Jadi kau tidak bisa sembunyi. Kamu harus bertobat, lahir baru. Ketika altar call, wow, Billy Graham maju, nangis ya, hancur hati. Lahir barulah dia, dan jadilah dia seorang hamba Tuhan sampai masa tua. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Jadi kita tidak bisa sembunyi loh. Jangan pikir kita bisa sembunyi di mata Tuhan. Tidak. Dengar ya, hati kita ini tidak bisa disembunyikan. Ini manusia di dalam kita. Ini yang diperhatikan. Manusia luar kita bisa sembunyi. Kita tidak mengakui salah kita. Kita tetap mempertahankan gengsi kita, harga diri kita.
baiknya kita. Tapi mata Tuhan itu melihat lebih daripada mata manusia. Akhirnya Billy Graham bertobat, lahir baru. Ya, jadi orang Kristen itu harus belajar Alkitab firman Tuhan. Dengarkan. Hari ini kita dengar pengantinnya telah siap sedia. Pertanyaan saya tadi, apa saudara siap sedia? Apa kita sudah siap sedia? Kalau Tuhan datang sebagai hakim, apakah kita tidak lagi dihakimi? Kalau Tuhan datang sebagai raja, apa kita ini tahu apa keindahannya raja? Kalau Tuhan datang sebagai mempelai pria surga, apa kita sudah siap sebagai pengantin wanitanya? Tadi diceritakan ada 5 darah yang bodoh, ada 5 darah bijaksana. Ini 2 golongan orang percaya yang ada di dunia sekarang. Yang satu siap menyambut kedatangan yang kedua kali, yang satu tidak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang bodoh tidak siap. Apa kita siap? Kapan Tuhan datang? Tidak tahu. Tanggal, bulan, tahun, tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Hari-hari ini situasi dunia, kondisi dunia, ekonomi, ya, alam semesta, banyak hal yang sudah merupakan tanda zaman. Dosa manusia begitu meningkat. Dosa homoseks, lesbian, peresmian pernikahan yang tidak sah disahkan oleh manusia. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Belum lagi keadaan kondisi yang begitu banyak bukti-bukti bahwa Tuhan sedang datang. Ya, apa kita siap sedia? Pertanyaan Tuhan. Jangan waktu Tuhan datang, besok kalau kita diambil Tuhan siap. Nah, malam tidur siap sedia, kalau diambil Tuhan tidak bangun-bangun besok paginya. Jadi jangan tidak tahan dengar firman yang menegur kita, firman yang menaruh kasih kepada kita, firman yang mengajar, ulang berulang seperti Billy Graham. Kamu harus dilahirkan baru. 3 hari ibadah itu, KKR itu, 3 hari itu Tuhan bicara yang sama. Jadi orang Kristen jangan marah. Ulang-ulang ini pendeta ngomong, kena saya. Itu tanda kamu belum lahir baru, belum berubah, belum bertobat. Kalau sudah bertobat, kebal. Ibarat luka itu kalau dikasih minyak atau iodium, peris luar biasa. Itu rasa perih toh. Nah, dikasih lagi, perih lagi. Nanti dikasih terus obatnya. Sampai terakhir dikasih pun tidak pedis lagi. Itu artinya sudah sembuh. Sudah cocok maunya Tuhan. Biar kita dengar ulang-ulang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tidak akan marah. Betul ya? Luka kalau masih dikasih obat apa namanya itu? Iodium yang pedas itu. Pedis. Aduh. Iya. Tapi besok dikasih lagi, masih sedikit. Lusa masih sedikit. Sembuh, siram saja 1 botol, tidak pedis. Amin. Amin. Lo siap sedia tidak dengar firman? Ya. Saya sudah bilang, jadi gembala jangan jadi gembala upahan. Gembala itu punya karunia dalam Tuhan, itu rohnya menimbang. Gembala yang baik tidak suka jemaatnya gereja Tuhan itu datang hanya untuk show,
hanya menghadirkan dirinya, tidak rasa apa-apa, tidak ada sesuatu. Tapi gembala itu senang kalau jemaatnya itu menangis hancur hati. Saya itu Tuhan, saya itu yang salah, saya itu. Supaya bertobat, siap menyongsong Tuhan datang. Jadi 5 darah bodoh tidak siap, 5 darah bijak siap. Dan Tuhan pasti datang, pasti. Tidak tahu kapan dia datang. Kalau ada orang tahu kapan Tuhan datang, penyesat. Tidak ada orang tahu. Itu sebabnya kita disuruh siap sedia. Bagaimana bijaksana? 5 gadis bijaksana itu siap sedianya bagaimana? Mari kita baca sekali lagi. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada pelita, ada minyak persediaan dalam buli-buli. Ini yang Tuhan kehendaki kita, gereja Tuhan. Siap sedia menyongsong. Ya, siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan. Bagaimana itu? Sehingga ada minyak persediaan. Mereka sudah membeli dari awal. Membeli itu artinya bayar harga. Ikut Tuhan harus ada harga yang dibayar. Menyangkal diri, ikut aku, pikul salib, apalagi banyak hal. Jadi bukan kekristenan itu bukan lenggang kangkung, pokok aku diberkati Tuhan, punya banyak uang, punya banyak tabungan, punya banyak ilmu, punya banyak pakaian, punya banyak rumah, punya banyak tanah, punya semua. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kamu tidak akan bawa biar satu pun masuk ke dalam lubang kubur. Itu juga tidak dibawa masuk ke pesta kawin. Ya, jadi mereka sudah beli minyak dari awal, bukan nanti mempelai itu datang baru pergi beli. Makanya jawabnya orang bijaksana itu, tidak cukup minyakku dan minyakmu, artinya tanggung jawab sendiri-sendiri. Tadi saya katakan suami tanggung jawab sendiri, istri tanggung jawab sendiri, anak pun tanggung jawab sendiri. Setiap kata firman yang kita dengar itu menjadi pikulan yang untuk beban berat untuk kita lakukan. Suami tidak bisa bilang, istriku yang rohani, aku nanti bonceng ya, nebeng. Tidak. Yang satu diangkat waktu tidur, yang satu ditinggal. 2 orang di tempat tidur, Tuhan datang, mempelai itu datang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Kalau bukan suaminya diangkat, istrinya yang diangkat. Tapi pasti ada yang tinggal. Boleh tidur, boleh menikah, boleh. Jangan sembarang menikah saja. Ya. Boleh dagang, boleh bekerja, boleh. Kenapa tidak? Harus menghilang itu, ya, kerja. Yang satu diangkat, yang satu tinggal. Karena tidak siap. Sambil kita berusaha, sambil kita bekerja, sambil kita melakukan apa supaya bisa hidup, cari nafkah hidup, tapi bersiap sedia. Nggak boleh nebeng, boncengan ya, mami, rohani kamu ya, doakan papi ya. Terus Tuhan datang, istrinya diangkat, aduh dia lompat cepat, pegang kakinya, luncur, sepatu terlepas, jatuh kembali. Masuk zaman yang siksaan.
Jangan jadi orang Kristen tertinggal. Jangan masuk aniaya antikristus. Itu akan datang kembali. Dia akan duduk di bait Allah, memproklamirkan diri, aku adalah Allah. Ya, hati-hati. Ini kejar kekudusan sedemikian rupa. Ini bukan sok suci, tidak. Memang mengejar kekudusan. Bukan sok benar, memang hidup benar. Ya. Memang hidup benar. Jadi beli dari awal, bayar harganya hari-hari ini. Suka datang ibadah, suka datang dengar firman. Firman yang keras pun sekali, terima kasih Tuhan. Aku dihajar, berulang seperti anak itu dari kecil dicambuk. Papi ini cambuk terus. Iya, aku cambuk lagi. Kamu nakal, cambuk lagi. Diulang-ulang. Sampai satu waktu dia sadar, papi yang benar. Saya harus berhenti nakal. Itu ya. Sama dengan gembala. Gembala itu bapak rohani bagi jemaat. Orang tua rohani. Dia mengajar, mendidik. Kalau dia lihat sesuatu yang tidak beres, belum beres, dia omong lagi. Hati-hati nak ya, jangan ya. Atau ada kelakuan kita yang tidak benar si A, tapi supaya si B yang sedang melakukan itu ingat, jangan seperti si A diomongi. Supaya semua orang selamat. Sambil gembala itu berjaga supaya saya pun selamat. Ya, celakanya kalau jemaatnya selamat, gembalanya tidak. Gimana saudara? Ya. Jadi yang menantikan Tuhan, yang punya ketersediaan minyak agar tetap menyala, bayar harga. Gimana itu bayar harga? Ke gereja lebih awal, bangun pagi, malam sudah siap sedia pakaian mau dipakai, apa segala macam. Bukan pagi-pagi baru cari-cari. Apalagi kalau banyak pakaiannya. Ya, sudah disediakan. Terus saling baku ingat, suami istri, anak bilang, "Papa, kasih ingat ya besok ke gereja. Hari ini hari kenaikan. Saya harus dengar berita kenaikan supaya saya tahu bahwa ternyata Tuhan mau datang kembali. Apakah Tuhan datang kembali? Aku ada di sana bersama Tuhan." Disiapkan hati, beri aku hati yang penuh roh Tuhan, rendah hati Tuhan. Ya, supaya saya bisa menangkap isi hatimu Tuhan. Nah, itu persiapannya. Jangan ke gereja tidak ada persiapan. Firman Tuhan pas kena hidup kita, kita tolak seperti Billy Graham tadi. Ya. Firman Tuhan kena kita, ya Tuhan sayalah itu, ampuni saya. Selesai. Ini daging sombong. Tidak mau disentuh. Ya. Gitu. Nah, saya mau lanjut. Minyak yang disediakan itu simbol atau gambaran daripada Roh Kudus. Minyak itu gambaran atau simbol dari Roh Kudus. Ketika Raja Daud diurapi menjadi raja, Nabi Samuel mengambil minyak dari dalam tabung itu dan mencurahkan ke atas kepala kepala Daud. Jadi minyak itu simbol Roh Kudus atau lambangnya Roh Kudus yang mengurapi kita. Jaga itu urapan. Semua kita ada urapannya Roh Kudus. Jaga minyak itu, jaga Roh Kudus. Jangan mendukakan, jangan mematikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu fungsinya menolong kita. Ya, kalau kita tidak punya penolong bagaimana?
Coba kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, Ya. dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi minyak itu lambang Roh Kudus. Ketika kita menjadi percaya, kita bertobat, kita lahir baru, maka kita dipenuhi Roh Kudus. Semua orang Kristen harus punya Roh Kudus, harus dibaptis Roh Kudus, harus mengalami karunia-karunia Roh Kudus itu. Jangan jadi orang Kristen rohnya belum hidup, rohnya masih mati. Masuk gereja tapi rohnya mati, pendeta suka. Lalu banyak orang, waduh senangnya, kursinya semua isi, oh senangnya. Tapi saudara yang datang itu harus dengan hati, dengan roh yang hidup. Ada Roh Kudus. Sehingga setiap kata yang diucapkan gembala atau hamba Tuhan itu adalah perkataan roh dan hidup. Bukan perkataan manusia. Kita baca sama-sama. Daud diurapi. Dan jaga itu pengurapan. Itu yang sampai hari ini begitu salah saya, cepat selesaikan. Minta ampun sama Tuhan. Merendahkan diri, cepat selesaikan. Daud ketika jatuh dalam dosa, cepat-cepat ditegur Nathan, tidak tersinggung. Raja ini bilang, wah apa kamu ngomong Nathan, masa kamu kata-katai seperti itu. Penggal lehernya Nathan. Tidak saudara. Tapi Daud mengatakan apa? Aku berdosa. Seorang raja yang rendah hati ditegur ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun. Saudara jangan tersinggung kalau disinggung firman Tuhan. Oh tapi itu kan pendeta tahu saya. Lah iya memang. Kalau papa di dalam rumah kan tahu anaknya salah di mana. Jadi papa itu bilang anaknya, salahmu di sini ya, perbaiki ya. Lalu dengar, salahmu di sini ya. Besok lagi, salahmu di sini ya, perbaiki dulu. Nah, sampai dia perbaiki, papanya sudah stop, tidak ngomong. Atau papanya masih ngomong, dia sudah kebal karena sudah betul. Saya sudah perbaiki kok, tidak tersinggung saya. Jangan tersinggung. Ya, jaga itu hati. Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Ini yang Tuhan inginkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Pengantin siap itu bagaimana? Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal, tapi jadilah seperti orang yang bijaksana, arif. Terus? Dan pergunakanlah waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada ini, tidak selalu ada waktu. Dalam terjemahan lain, belilah itu waktu. Ada harga yang harus kita bayar untuk waktu. Jangan sama santai-santai. Ya, jangan cuma buang-buang waktu. Banyak sekali orang sekarang buang-buang waktu cuma lihat YouTube video. Buang waktu sampai tengah malam. Segala macam film baik, yang porno. Ada orang tua bilang, anak-anak tak boleh punya HP ya. Boleh, tapi jangan HP itu menguasai orang tua. Lihat, kontrol mereka. Ya, HP tidak boleh menguasai kita. Jam 11 malam aku mesti tidur, off HP-nya. Gitu. Jadi dilatih anak itu punya roh menguasai dirinya. Kita dilatih menguasai diri. HP ini tidak boleh terus-terus. Ya, baca terus. Sebab itu janganlah kamu bodoh.
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti maunya Tuhan. Apa itu? Siap sedia. Menyongsong Tuhan itu siap sedia. Terus, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, ini yang dimaksud penuh dengan roh, tapi meluap, punya minyak reserve, persediaan. Bukan hanya penuh, tapi meluap, limpah dengan Roh Kudus, bukan hidup dalam daging. Ini orang hidup dalam daging tidak siap menyongsong Tuhan. Dan ciri-cirinya orang yang penuh Roh Kudus, ayat 19, ayat 20 dan 21. Tolong baca. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Ya. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan Menyanyi, segenap hati. bersorak bagi Tuhan, bukan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Bukan begitu nyanyinya. Harusnya Tuhan Yesus tidak berubah. Beda. Apa bedanya? Aku diberkati sepanjang hidupku apa bedanya? Aku diberkati. Nyanyi dengan roh, penuh dengan roh, ada nyanyian di hati itu. Ya, terus ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur. Hari ini toko saya laku, besok kurang laku, lusa besar laku besar. Mengucap syukur, laku besar tidak laku dan sebagainya. Dalam keadaan sehat, kurang sehat, mengucap syukur. Masih bisa nafas. Terus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ya. Di dalam takut akan Kristus. Nah, seorang yang lain harus rendah hati, rendahkan diri, dan sombong, jalannya saja. Suaminya di belakang ikut. Nah, boleh begitu ya? Barengan jalan, suami istri bergandeng tangan sampai tua. Kalau masih Tuhan berkemurahan, suami jangan biarkan istri jalan. Gandeng tangannya, takut terjungkal, sudah tua. Kalau masih pacaran, istrinya cantik, digandeng, ya, istrinya masih muda, cantik, masih seperti ada nyamuk gigi di betisnya. Langsung nyamuk, prak, isinya atau pacarnya kaget. Loh, kenapa kamu, Bu? Nyamuk sayang. Nyamuk. Jadi nyamuknya dibunuh supaya tidak menggigit, tidak ada demam berdarah. Semenikah, tambah lama tambah tua, tambah lama tambah tua. Sudah jadi barang afkir. Jalan sendiri, oh kamu. Istrinya tunggu papi, tunggu saya. Sekarang lihat istrinya digigit nyamuk betisnya. Biar aja kamu. Digigit dulu waktu muda, pak. Sekarang sudah begitu, biar aja kamu digigit nyamuk. Rasain kamu. Dan begitu saudara. Itu cinta yang mula-mula harus dipelihara. Salah satu kriteria daripada Tuhan untuk kita jadi pengantinnya, cinta. Ya, itu kasih mula-mula. Kenapa jemaat Efesus dalam Wahyu 2 ditegur? Kamu sudah jatuhnya dalam karena kasih mula-mula sudah hilang.
Kalau cinta kita kepada Tuhan tidak ada, itu sebabnya kita tidak ingin dengar firman, tidak buru-buru ke gereja, tidak ingin menyembah, tidak ingin memuliakan, tidak suka ibadah. Ada alasan sedikit, ya tidak jadi ibadah. Itu karena kasih kurang. Kasih kurang karena minyak kurang. Tidak dijaga minyaknya. Penuh Roh Kudus tidak lagi. Sampai tua bisa bembeng istrinya. Apalagi istrinya tidak bisa lihat dengan betul. Ini terap ya. Kasih ingat, terap. Ada lubang tuh. Jangan istrinya di depan, gayanya begitu jalan. Goyang-goyang kepalanya, suaminya di belakang. Itu juga keliru ya. Apa itu perlu? Apa itu tidak perlu? Perlu. Itu model kekristenan. Itu pernikahan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan berkata kepada kita, mempelai wanitanya, sampai masa tuamu aku tidak berubah. Sampai putih rambutmu aku menggendong engkau. Aku masih mau memelihara kamu. Orang Kristen itu harus penuh Roh Kudus, punya nyanyi yang syukur, punya segala sesuatu, rendahkan hati. Semua mau menyongsong Tuhan datang. Mau. Ya. Saya kembali kepada 5 gadis bijaksana. Orang yang punya minyak persediaan, minyak reserve-nya ini, atau limpah dengan minyak, itu adalah kehidupan yang sampai Tuhan datang, pelitanya masih nyala. Itulah orang yang apa? Yang digambarkan seperti orang yang memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan roh. Ada banyak orang mulai roh, mengakhiri dengan daging. Tuhan mau kita awali ikut Tuhan mulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. Jangan awalnya roh kudus, akhirnya daging. Ada contoh, Raja Saul mulai roh, ya Simson. Dua orang yang saya sebut ini, ya Simson dengan Saul, mulai dengan roh, mengakhiri daging. Jangan tiru itu kalau mau siap menyongsong Tuhan datang sebagai mempelai. Ya, jadi 5 gadis bijak ini mulai dengan roh, mengakhiri dengan roh. 5 gadis bodoh memulai dengan roh, mengakhiri daging, padam minyaknya, pelitanya padam. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Adakah kamu sebodoh? Makanya disebut apa? 5 gadis bodoh. Terus? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Ini disebut apa? Tolong baca sekali lagi ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Sebodoh itu. Kamu telah mulai dengan roh. Mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Iya. Jadi Tuhan mau kita mulai dengan roh, ini bijak. Mengakhiri dengan roh, masih menyala pelitanya. 5 gadis bodoh, mulai dengan pelita nyala, mengakhiri pelita padam. Kenapa padam? Karena mengakhiri dengan daging. Ada orang bilang, dulu brur, saya itu menginjil berapi-api, naik gunung, turun gunung. Ya, kita yang turut membangun itu gedung ibadah yang besar. Wah, kita berapa puluh tahun yang lalu berbahasa lidah. Waduh, saya dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Senangnya saya.
Terus orang tanya, sekarang gimana? Ya sekarang saya banyak kecewa. Kecewa apa? Ternyata saya sakit, Tuhan tidak sembuhkan. Ternyata kantong saya sakit, tidak disembuhkan. Sebab sekarang ini banyak orang Kristen juga menderita sakit saluran kantong, bukan kantong kemih. Karena situasi, kondisi, banyak orang sakit kantong, kantongnya kosong. Tuhan tidak isi lagi. Jadi saya ini hilang sudah semangat saya untuk melayani. Tidak berapi-api lagi. Ke gereja juga tidak lagi. Jangan begitu ya. Ini memulai roh, mengakhiri daging. Harus pelita kita tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang, mempelai pria datang. Song-songlah, aku siap. Begitu. Ya, song-song. Jangan seperti Saul. Saul awalnya diurapi. Wah, dia berubah jadi manusia lain. Seperti Nabi Raja Saul, kata Alkitab. Rendah hati, low profile. Tidak membesar-besarkan diri, cerita sama pamannya. Disuruh sama pamannya cari keledai yang hilang. Dia pergi cari. Sudah dapat? Sudah. Tapi soal diurapi jadi raja, Raja Saul tuh tidak bilang apa-apa. Dia nak cerita paman, paman, aku diurapi oleh siapa? Nabi Samuel. Aku diurapi loh. Tidak ngomong, rendah hati. Tapi cuma 2 tahun, singkat. 2 tahun yang singkat itu Saul berubah. Dia mulai dengan roh, mengakhiri daging. Apa itu? Tidak taat kepada perintah Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Tidak taat. Itu daging. Jadi perbuatan daging itu nyata. Apa? Segala macam dosa. Itu ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Sebab dosa itu artinya pelanggaran akan hukum Allah. Itu adalah dosa. Nah waktu ditegur sama Nabi Samuel, dia bilang apa? Kamu tidak tahu itu banyak rakyat dilihat, kamu tegur saya kok. Hormati aku. Banyak orang suka dihormati, di gereja suka dihormati. Tersinggung kalau pendeta ngomong. Kena dia, hormati dong sedikit. Masa saya terus-terus dibilang nih. Jangan begitu ya. Nangis kalau kena Tuhan, nangis. Iya saya itu Tuhan saya memang salah, saya memang salah. Ya. Mau baca 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu berisi minyak. Dituangnyalah Roh Kudus, gambaran. Terus dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, ya. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Ya. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Ini urapan dijaga. Urapiku, urapi. Kadang-kadang kita capek, kurang waspada, kurang doa, ya kurang urapan. Tapi ini mesti dijaga. Jangan berbuat dosa. Jangan tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak gampang jadi hamba Tuhan loh. Tidak gampang jadi hamba Tuhan kalau hamba Tuhan itu dipakai. Tidak gampang. Dia harus jaga. Di tengah-tengah hidupnya sebagai manusia biasa. Ya. Terus. Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Terus, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, ya. di daerah Benyamin di Silsa. Ya. Terus, mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan. Ayat yang ke-6.
maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka Ya. dan berubah menjadi manusia lain. Berapa tahun yang lalu saudara dipenuhi Roh Kudus? Tidak semua orang penuh Roh Kudus di sini. Harus punya pengalaman indah. Sesudah saya bertobat, lahir baru, saya cari 2 tahun, Tuhan tolong saya. 2 tahun. Baru mengalami itu baptisan Roh Kudus. Aduh, seperti saya sudah di sorga, sukacitanya luar biasa. Air mata memenuhi lantai gereja. Saya tidak rasa lagi lutut berlutut. Dan itu suatu hal yang indah. Dan tanda orang baptisan Roh Kudus. Awal dia dipenuhi Roh Kudus, dilantik oleh Tuhan. Dia berbahasa lidah yang tidak bisa dimengerti oleh siapa. Dia merasa sukacita sedang berkata-kata dengan Allah itu. Dan itu harus dijaga. Itu baptisan Roh Kudus sekali. Tapi memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus itu, penuh Roh Kudus itu terus setiap hari sampai kita selesai di dunia atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu harus dijaga, kepenuhan Roh Kudus. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar itu hidup. Ya. Jadi Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi. Jadi manusia lain, ayat 6 dibaca lagi, 1 Samuel 10. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ya. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Ya. Dan berubah menjadi manusia lain. Kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, dia berubah jadi manusia lain. Manusia bukan lagi dulu. Sehingga orang lihat kita, kamu siapa ya? Sudah berubah ya? Apanya yang berubah? Orang lain melihat kita. Orang lain melihat Saul beda. Ya. Coba kita baca lagi. Ya. Ayat 16, 1 Samuel 10. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya tentang kami. Ya. Terus saja diberitahukannya kepada kami. Terus bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Keledai ini sudah diketemukan. Jadi apa yang disuruhkan pamannya sudah selesai. Om, keledainya sudah dapat. Terus tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, ya, tidak diceritakan kepadanya. Nah, jadi raja dia tidak gempar-gempor. Itu rendah hati. Tapi tidak lama. Mulai dengan roh, akhiri dengan daging. 1 Samuel 13 ayat 1. Perhatikan. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Ya. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Cuma 2 tahun. Singkat. Jangan melayani Tuhan 2 tahun saja ya. Layani Tuhan sampai akhir. Ya, itu sebabnya saya selalu dorong imam-imam melayani Tuhan, layani sampai akhir. Jangan cuma sekedar, tidak ada beban dalam melayani. Jadi singers, jadi pemimpin pujian, tidak ada beban. Beribadah tidak ada rasa beban. Jadi panitia tidak ada rasa beban. Harus ada bobotnya pelayanan itu. Jangan cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi terus sampai Tuhan datang. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan sampai hari ini, sampai saya di usia lanjut, saya masih tetap menjadi hamba Tuhan. Tidak kembali ke dunia. Cuma 2 tahun menjadi raja. Ketika Saul berumur sekian tahun, ia menjadi raja, tapi cuma 2 tahun. Kata Samuel 13. 1 Samuel 15 ayat 1, saudara baca. Apa yang dia buat?
Berkatalah Samuel kepada Saul, Ya. aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Ya. Israel, Ya. umatnya. Ya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah bunyi Beginilah firman Tuhan. firman Tuhan semesta alam. Ya. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Ya. orang Israel. Ya. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya. Terus. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Ya. Tumpaslah segala yang ada padanya, Tumpas. dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, Ya. lembu maupun Ya. domba, Terus? unta maupun keledai. Terus. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ya. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki Ya. dan 10.000 orang Yehuda. Sekian. Jadi singkatnya saudara baca semua. Akhirnya Saul menang. Dia dapat jarahan banyak, kambing domba, Raja Agag. Tuhan bilang tumpas. Aduh, dia lihat kambing domba, dia sayang-sayang. Waduh, ini gemuk sekali ini kambing domba. Memang ada yang kurus, ada yang gemuk. Dia sayang. Akhirnya dia bilang, yang gemuk langsung masukkan kandang, yang kurus-kurus persembahkan. Show di mata rakyat. Rajanya disimpan. Ini sumber ekonomi saya, sumbernya ini. Tapi dia tidak taat kepada firman. Samuel pergi raja. Samuel datang. Dia beri hormat. Shalom. Jadi saudara hati-hati dengan shalom pura-pura. Ya. Salam, salam pas. Shalom, pura-pura. Apa? Ternyata pura-pura. Ternyata Samuel bilang, kamu sudah ini, aku melaksanakan firman Tuhan. Tapi itu Samuel bilang, aku dengar itu kan Tuhan suruh tumpas. Siapa itu gendut? Rajanya. Aduh sayang nih raja. Kamu tidak dengar-dengaran. Mengakhiri dengan daging, tidak taat. Mengawali urapan, rendah hati. Sekarang tidak bisa diingatkan. Jangan mulai dengan roh, lalu mengakhiri dalam daging. Kita awali dengan roh, mengakhiri dengan roh, punya minyak reserve, pelita tetap nyala sampai Tuhan datang. Ini orang yang siap sedia. Jangan seperti Simson. Simson ini diurapi dari sejak kandungan sampai besar. Tapi Simson, dia pergunakan salah urapan. Dia punya mata tidak tahan lihat cewek, perempuan, semua perempuan cantik, semua perempuan cantik. Pokoknya daging. Ya, sampai akhirnya dia terlalu sayang sama Delilah. Akhirnya dia jatuh. Dengar baik-baik. Di akhir zaman ini kenajisan memuncak. Ini najis. Ini yang benar. Ini dua. Yang jahat, yang najis terus berlomba. Dan Simson jatuh dalam pelukan dari perempuan. Delilah. Jatuh dia. Mengawali dengan roh sejak dari kandungan. Mengakhiri dengan daging. Ya, mengakhiri dengan daging. Itu Simson, saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Ya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ya. Sekarang baca Hakim-Hakim 16 ayat 21.
ayat 20. Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Ya. Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, Ya, seperti yang sudah-sudah, Ya. aku akan bebas dan akan meronta lepas. ya. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini Simson. Mengawali penuh roh, urapan kuat, mengakhiri dengan apa? Tuhan sudah tinggalkan. Gambaran 5 gadis bijaksana yang tetap menyala sampai Tuhan datang pelitanya, dengan 5 darah bodoh yang habis minyak. Ini yang tidak siap, ini yang siap menyongsong. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, jangan penuh kedagingan. Dulu dihina pun tidak masalah, sekarang dihina, siapa kamu? Ya, jaga supaya pelita tetap berjaga, menyala, berjaga-jagalah, penuhlah dengan Roh Kudus. Ya, kembali ke Matius 25, saya akan akhiri segera. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tidak ada orang tahu kapan Tuhan datang. Jaga-jaga. Apa itu artinya berjaga-jaga? Berdoa. Bukan berdosa. Orang berjaga itu tidak berdosa. Berjaga-jagalah. Cari nafkah? Boleh. Sekolah tinggi? Boleh. Kerja? Boleh. Jadi kepala cabang? Boleh. Jadi direktur? Boleh. Tapi semua berjaga. Tidur? Boleh. Asal jangan di gereja. Sedang dengar firman tidur, tidak bobo. Ya. Jaga. Apinya tetap menyala. Ini tambah lagi satu ayat, Keluaran 27 ayat 20. Api itu harus menyala. Api di mezbah bakaran tidak boleh padam. Kasih kepada Tuhan, korbannya itu tetap menyala sampai Tuhan datang. Keluaran 27 ayat 20. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni, Ya, untuk lampu, ya. supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Nah, lampunya di dalam bait suci itu tetap menyala. Dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, dikatakan bunyinya begini, perintahkan pada orang Israel agar membawa minyak kepadamu, minyak zaitun yang murni untuk pelita kemah suci, supaya selalu menyala. Menyala api Pentakosta. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala selamanya. Berapa puluh tahun saudara sudah hidup ikut Tuhan, masih menyala? Berapa tahun sudah melayani, masih menyala? Ini menyala. Ya. Nanti saya sambung hari Minggu. Ya, hari Minggu kita dengar raja itu datang. Jadi kita ini harus tetap menyala. Menyala sampai Tuhan datang. Jangan dukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu penolong. Penolong kita. Tuhan Yesus tolong kita. Jaga minyakmu, jaga pelitamu. Pelita itu menerangi jalan, itu firman. Ya, minyak itu Roh Kudus. Ini dua yang bekerja untuk menolong gereja Tuhan, menyongsong Tuhan datang. Ya, menyongsong Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tangan menyembah. Rindukan Roh Kudus. Saya mencari Roh Kudus. Saya ingin dipenuhi Roh Kudus.
Saya ingin diurapi Tuhan. Saya rindu diurapi. Itu Kristen. Jangan Kristen tanpa Roh Kudus. Angkat tanganmu menyembah. Keluarkan suara pujian. Keluarkan suara pujianmu. Penuhkanlah dengan Roh Suci-Mu Tuhan. Gereja Tuhan adalah gereja yang penuh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Itu gereja Tuhan. Itu mempelai wanita Yesus. Penuh dengan Roh Kudus. Kembali kasih mula-mula. Kalau sudah tidak bisa lagi berbahasa lidah menyembah Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Masih ada waktu. Oh haleluya, haleluya. Masih ada waktu. Ini waktunya. Perhatikan jam-jam ibadah. Perhatikan jam-jam doa. Berjaga-jaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu berjaga. Tuhan Yesus datang kembali. Gunung-gunung akan meledak. Panas udara luar biasa. Sekarang berjagalah, lihat dunia. Dunia sedang bergelora. Bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga. Siapa yang mau berjaga? Siapa yang mau berjaga? Biar pelitamu tetap nyala. Biar kau punya kepenuhan Roh Kudus. Sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga. Sekarang berjagalah, berjaga. Lihat minyakmu masih ada. Ada minyak reserve-mu, minyak cadangan. Semua sedang bergelora, dunia goncang. Ekonomi goncang. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah. Siapa yang butuh Tuhan? Siapa yang butuh Tuhan? Butuh dengan sangat. Siapa yang butuh Tuhan? Angkat tanganmu yang butuh Tuhan. Saya butuh Engkau. Jangan tinggalkan saya, Tuhan. Jangan butuh. Siapa yang butuh Tuhan? Butuh. Tanpa Tuhan aku tidak bisa. Tanpa Tuhan, jaga agar rohmu menyala. Haleluya. Oh Rabasakalabaya Rabasakalabaya. Haleluya.
Haleluya. Siapa yang butuh Tuhan, Tuhan datang. Tuhan lihat hatimu, Tuhan lihat hati yang hancur. Tuhan datang pada hati yang hancur, jiwa yang remuk redam. Tidak dibiarkan, tidak diremehkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dunia sedang goncang. Kami harus siap sedia hidup dalam kelimpahan Roh Kudus. Firman tetap menjadi pelita yang menyala memimpin langkah kami. Terima kasih. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Ya.